Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, selamat pagi, Shalom. Selamat memasuki minggu kedua sesudah Paskah. Kita yakin sepenuhnya tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan Yesus. Meskipun mungkin saja kita saat ini masih mengalami bermacam-macam perbudakan, tetapi dengan kuasa-Nya, mukjizat-Nya yang membelah laut Teberau itu, kita dapat berproses mengatasi bersama dengan Tuhan. Dalam ibadah minggu yang kita lakukan di rumah kita masing-masing pada saat ini, yang juga sekaligus semakin mengakrabkan seluruh anggota keluarga, kita merasakan berkat dan mukjizat-Nya. Ibadah tulus dengan hati yang dekat dengannya membawa kita datang menyembah-Nya, dan pandemi COVID-19 pun tidak dapat menghalangi hati kita untuk terus dekat dan menyembah Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah kita saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Timotius Edward Lalala SSI Teol. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan, hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bernyanyilah orang percaya, bergema dan gembira terus, terang Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Umat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur pasal 18 ayatnya yang ke-31 menjadi nas pembimbing kita pada ibadah saat ini yang mengatakan, adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah,
Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silahkan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami mengakui segala dosa dan salah yang kami lakukan selama ini. Kami sering lalai menjalankan titah dan perintah-Mu dalam hidup kami. Kami lebih mengikuti kehendak hati dan keinginan daging untuk mengejar kepuasan duniawi yang mengakibatkan kegelisahan, derita, ratap tangis dan air mata mendera hidup kami. Kepadamu kami mohon ampun. Kami sibuk dengan urusan sendiri, sehingga mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai bapak, ibu, pemuda, teruna, dan anak cucu untuk mengusahakan keharmonisan dan kebahagiaan keluarga, baik keluarga kami masing-masing maupun jemaat sebagai keluarga Allah. Kepadamu kami mohon ampun. Kami enggan bersaksi tentang nama Yesus, tidak mampu menggarami dan menerangi dunia karena takut ditolak, dikucilkan atau ditindas. Kami memilih diam ketika banyak kejahatan, kebohongan, kemunafikan, ketidakadilan, dan ketidakbenaran terjadi dan mendera kehidupan orang-orang kecil, miskin dan lemah yang berjuang untuk hidup layak dan benar. Kepadamu kami mohon ampun. Bapa kasihanilah, rahmat-Mu tunjukkan
kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-39 yang menyatakan, "Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Semua yang letih lesu berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya segalanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16 yang menyatakan, "Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari bersama kita satu di dalam doa kita. Kita memohon bimbingan Roh Kudus, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang menghadap kehadirat-Mu. Kami hendak mensyukuri setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Sekaligus kami rindu untuk Tuhan sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu ya Bapa memampukan setiap kami untuk menghayati, memahami serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, terutama melalui firman Tuhan yang hendak menyapa dan mengingatkan kami pada saat ini. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13. Keluaran 7 ayat 7 sampai dengan 13 yang menyatakan, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Ketika mereka berbicara kepada Firaun, dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hati dan pikiranmu, serta ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Kembali kita merenungkan mengenai karya Allah yang hendak diwujud nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Dan karya Allah ini diceritakan kemudian, dituliskan di dalam Keluaran. Seperti namanya, Keluaran. Atau yang berasal dari bahasa Yunaninya dan bahasa Latinnya, Exodus dan Exodus. Di mana kita tahu jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian akan diartikan dengan keluaran. Berbicara mengenai keluaran, maka berbicara mengenai karya Allah yang dinyatakan di tengah-tengah bangsa Israel melalui keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, kita berbicara mengenai Musa yang hadir dipakai Allah untuk menyatakan karya pembebasan Allah itu bagi umat Israel. Kita sama-sama tahu bagaimana Musa ketika Tuhan panggil, ketika Tuhan hendak utus, Musa sempat menolak utusan Tuhan itu, pengutusan Tuhan itu, dengan berkata bahwa ia adalah seorang yang tidak fasih berbicara. Ia adalah seorang yang berat lidah. Ia adalah seorang yang tidak cocok dengan kriteria untuk menjalankan apa yang Tuhan tugaskan itu. Tapi dalam pasal selanjutnya Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bisa melihat
Bagaimana di tengah-tengah keraguan Musa, ketakutan dan kekhawatiran Musa itu, Tuhan meneguhkan imannya. Tuhan menguatkan dan memampukannya dan membuat ia yakin bahwa jika Tuhan yang mengutusnya, maka ia mampu melakukan segala sesuatunya itu. Tapi jangan bilang jika Bapak Ibu baru tahu jika Musa ketika diutus oleh Tuhan umurnya 80 tahun. 80 tahun umurnya Musa dan 83 tahun umurnya Harun. Usia yang lagi gemas-gemasnya. Usia yang sudah tidak muda lagi Bapak Ibu. Usia yang identik dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan, baik secara fisik, baik secara psikis, dan lain sebagainya. Umur 80, 83 tahun, coba Bapak Ibu lihat pada masa ini, apa yang bisa dilakukan oleh opa oma, orang-orang tua kita yang berumur 80 tahun, 83 tahun. Tetap ada yang bisa mereka lakukan. Tapi apakah hal yang dilakukan oleh orang-orang tua berusia 80 atau katakan 70 tahun ke atas akan sama dengan yang dilakukan oleh kaum-kaum muda misalnya, atau dewasa muda? Tentu saja berbeda. Karena ketika berbicara mengenai Musa diutus oleh Tuhan di usianya ke-80 dan Harun di usia ke-83, di situ kita bisa melihat bahwa di tengah-tengah keterbatasan yang dimiliki oleh Musa dan Harun, di umur mereka yang sudah lanjut usia ini, di umur yang tidak lagi muda, stamina tidak lagi sekuat dulu, psikis juga mungkin tidak seperti dulu, tapi Tuhan mau memakai mereka. Dan Tuhan ingin mengatakan bahwa di tengah-tengah keterbatasan yang kamu miliki, di tengah-tengah kekurangan yang kamu miliki, terkhusus di umurmu yang 80-83 ini, akulah yang akan memperlengkapimu. Akulah yang mengutus dan mempersiapkan kamu untuk pergi kepada Firaun, membebaskan bangsa ini dari tanah Mesir. Sama halnya demikian juga ketika Musa dan Harun berhadapan dengan Firaun. Seseorang yang memiliki kuasa, seseorang yang memiliki power di tanah Mesir. Seorang penguasa. Sama halnya ketika Musa dan Harun di dalam perikop pembacaan kita ini Bapak Ibu, diperhadapkan dengan ahli-ahli sihir. Orang-orang yang berilmu yang ada di tanah Mesir. Ada kekhawatiran mungkin di dalam hati Musa dan Harun. Apakah mereka mampu menghadapi Firaun? Apakah mereka cakap untuk berbicara kepada Firaun, meminta supaya Firaun membebaskan atau membiarkan orang Israel pergi dari tanah Mesir? Atau apakah mereka mampu menghadapi sihir-sihir dan mantra-mantra para ahli-ahli sihir di tanah Mesir ini? Nah, di tengah-tengah kekhawatiran-kekhawatiran itu, ketakutan-ketakutan itu, Tuhan menyatakan kuasanya. Ia menunjukkan di tengah-tengah duel yang terjadi antara Musa dengan para ahli-ahli sihir, di mana Musa mengatakan kepada Harun untuk melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya sehingga tongkat itu menjadi ular. Maka ketika Firaun melihat hal yang dilakukan oleh Musa itu, Firaun memanggil para ahli-ahli sihir ini untuk melakukan hal yang demikian. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tongkat-tongkat yang menjadi ular yang dilakukan oleh para ahli sihir orang-orang Mesir ini, tongkat-tongkat mereka itu ditelan oleh tongkatnya Musa. Dan di situ Allah ingin mengatakan bahwa kuasa Allah tidak dapat dipatahkan oleh kuasa-kuasa magis, oleh hal-hal yang gelap, oleh hal-hal yang bersifat duniawi sekalipun. Dan jika Allah sudah memilih, Allah sudah merancangkan, maka tidak ada satu orang pun atau apapun yang dapat menghalangi atau menghambat karya anugerahnya itu. Nah, itu nyata di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu jemaat yang terkasih.
di mana di tengah-tengah pengutusan Musa dan Harun, di tengah-tengah setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka miliki, wajar sebagai manusia mereka khawatir dan takut. Wajar sebagai manusia jika mereka mungkin berpikir untuk ngeles, lari. Tapi daripada semuanya itu, seiring berjalannya waktu dan berproses, mereka tahu bahwa mereka dimampukan hanya karena kuasa Allah. Dan di dalam setiap hal yang mereka lalui, di dalam setiap proses yang mereka jalani, ada kuasa Allah yang dinyatakan bagi mereka. Bapak Ibu bayangkan, seorang yang berusia 80 tahun dengan kakaknya yang berusia 83 tahun, harus mengurus, harus memimpin umat yang begitu banyak, yang bukan berbicara 150 kepala, bukan berbicara mengenai 300-500 kepala, tapi berbicara mengenai sekian ratus ribu. Dan itu baru laki-laki. Seorang manusia yang lemah terbatas, yang memiliki kekhawatiran dan ketakutan, tetapi Tuhan pakai untuk menyatakan karya penyelamatan, karya pembebasannya bagi Israel. Di tengah-tengah kelemahan dan kekurangannya, Tuhan nyatakan kuasanya melalui Musa. Ia pakai seorang yang dia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang yang terbatas, seorang yang tidak fasih, seorang yang berat lidah. Tapi Tuhan mau memakai ia. Nah, di dalam perenungan kita pada saat ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita bisa melihat bahwa seseorang yang menyadari bahwa ia adalah manusia yang kurang, lemah, terbatas dalam hal apapun, entah itu dalam hal fisik, entah itu dalam hal psikis, entah itu dalam hal ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Orang-orang yang menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ia miliki adalah orang-orang yang kemudian akan Tuhan perlengkapi untuk Tuhan pakai menjadi tangan-tangan yang bekerja baginya. Sama halnya juga Bapak Ibu jemaat yang terkasih, hal yang kita lihat ketika Firaun tahu akan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah tanda-tanda untuk menunjukkan betapa hebatnya kuasa Allah. Ketika kita mengetahui bahwa Firaun responnya biasa saja dan ia tetap masih bersikeras, mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan Musa dan Harun. Padahal apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah apa yang dilakukan dan difirmankan oleh Tuhan. Nah, hal-hal ini juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada begitu banyak kuasa Allah yang dinyatakan melalui diri kita. Ada banyak kuasa Allah yang dinyatakan melalui orang-orang yang hadir di sekitar Bapak Ibu. Ada banyak kuasa Allah yang dinyatakan melalui gereja, melalui komunitas masyarakat, melalui tempat pekerjaan Bapak Ibu, melalui sekolah, tempat pendidikan di mana kita menempuh pendidikan dan lain sebagainya. Hanya saja respon kita terkadang hampir sama. Kita masih mengeraskan hati kita masih tidak peduli akan kuasa dan penyertaan Allah yang dinyatakan bagi diri kita. Malah kita sama sekali tidak merasakan apa-apa. Padahal kuasa Allah begitu nyata dalam kehidupan kita, mulai dari hal-hal yang besar hingga hal-hal yang kecil sekalipun. Dan ini juga lah yang terjadi dan menjadi pergumulan di tengah-tengah umat Israel. Dan itu juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Kristen pada masa ini. Apakah kita pernah menyadari ketika kita hendak bangun mengawali pagi, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ketika Bapak Ibu masih bisa bernafas, Bapak Ibu masih bisa bangun untuk cuci muka, untuk gosok gigi, ketika Bapak Ibu masih bisa berjalan, Bapak Ibu tidak lumpuh, ketika Bapak Ibu masih bisa makan, Bapak Ibu tidak kelaparan,
ketika Bapak Ibu masih bisa punya rumah untuk bernaung di tengah-tengah situasi seperti saat ini misalnya, apakah di tengah-tengah hal-hal tersebut kita mensyukuri penyertaan Allah itu? Apakah kita merasakan kehadiran? Apakah kita sudah melihat kuasa Allah yang sedemikian rupa? Baik itu hal-hal yang besar maupun hal-hal yang kecil sekalipun. Nah, kita tidak akan bisa menjadi orang-orang yang menghadirkan damai sejahtera, orang-orang yang menjadi saluran berkat Tuhan, atau orang-orang yang mewartakan kasih Allah, jika kuasa Allah saja tidak bisa kita rasakan. Jika kuasa Allah saja tidak kita sadari nyata dalam kehidupan kita. Maka di minggu kedua sesudah Paskah ini, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita semua diajak melihat. Hingga detik ini, hingga saat ini ada begitu banyak kuasa kasih Allah yang dinyatakan melalui kehidupan Bapak Ibu. Yang menghadirkan Bapak Ibu menjadi seseorang yang berguna berdampak pada saat ini. Yang menjadikan Bapak Ibu seseorang yang memiliki keluarga yang luar biasa. Menjadikan Bapak Ibu seorang pelayan-pelayan yang mau dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah pelayanan kehidupan gereja, pekerjaan, pendidikan. Menjadi orang-orang yang terpandang mungkin, terhormat. Maka di minggu kedua sesudah Paskah ini kita diajak untuk melihat bahwa dalam setiap hal-hal itu ada kuasa Allah yang dinyatakan. Ada kuasa Allah yang turut campur tangan di dalamnya. Dan itu adalah tugas kita untuk menyadari kuasa Allah itu. Sehingga kita mampu merespon apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang merasakan kuasa Allah itu. Sehingga kemudian kita juga menghadirkan kuasa Allah itu di dalam kehidupan kita. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Musa dan Harun. Sebagai orang-orang yang lemah terbatas, sebagai seorang manusia yang rentan, yang mau Tuhan pakai. Di usia mereka yang 80-83. Di tengah-tengah keterbatasan setiap alasan-alasan yang mereka berikan, Tuhan pakai mereka, Tuhan lengkapi mereka. Dan disitulah kuasa Allah dinyatakan bagi mereka. Tapi tidak hanya sampai di situ, tapi mereka kemudian menyatakan kuasa Allah itu kepada umat Israel. Bahwa Allah yang berjanji kepada nenek moyang mereka adalah Allah yang hendak membebaskan mereka dari tanah Mesir. Dan kuasa Allah itu juga mereka nyatakan di tengah-tengah kehidupan orang Mesir. Di hadapan Firaun. Dan itulah hendaknya juga yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih. Sebagai orang-orang yang beriman, berpengharapan, yang memiliki kasih, kita juga adalah orang-orang yang berhikmat. Orang-orang yang juga dituntun oleh Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sedemikian rupanya, sehingga kita menghadirkan kuasa Allah itu. Sehingga kita menyatakan bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Yang terkadang membuat kita takjub. Membuat kita kagum, kok bisa ya begitu, kok bisa ya, dan lain sebagainya. Di tengah-tengah kekhawatiran-kekhawatiran yang kita alami misalnya. Ketakutan-ketakutan kita, di tengah-tengah problema-problema yang kita hadapi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bekerja di perusahaan, kantor, sebagai seorang pegawai dan lain sebagainya. Mungkin di luar sana Bapak Ibu jemaat yang terkasih ada yang mengalami PHK. Atau ada yang mengalami penurunan pendapatan misalnya. Atau ada yang dikejar target dari perusahaannya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa karena ada dampak-dampak yang terjadi di tengah-tengah situasi akibat virus corona ini. Atau mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran yang Bapak Ibu alami di rumah ketika suami istri Bapak Ibu keluar rumah atau anak-anak Bapak Ibu keluar rumah lalu kembali ke rumah, takut mereka membawa virus atau penyakit bagi Bapak Ibu. Atau dalam hal-hal apapun, baik sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Kita diajak dan diingatkan bahwa di tengah-tengah kekhawatiran dan ketakutan kita memiliki Tuhan yang bekerja dengan caranya yang ajaib.
Maka tugas kita sebagai orang-orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini, maka hiduplah secara bijaksana. Hiduplah dengan hikmat. Di tengah-tengah segala situasi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 ini atau virus corona ini yang berdampak di tengah-tengah kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, maka mari melihat bahwa di tengah-tengah keterpurukan kita ada kuasa Allah yang juga ingin dinyatakan. Maka marilah tetap berpikir optimis, tetaplah berdoa, tetaplah senantiasa berpengharapan. Sambil melatih diri kita mencari skill-skill apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah keterbatasan atau hal-hal yang kita hadapi pada saat ini. Misalnya, atau sama halnya dengan ketika kita merespon himbauan-himbauan atau kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah atau MPH PGI atau fungsionaris Majelis Sinode misalnya. Untuk di mana kita tetap stay di rumah kita masing-masing, menjaga setiap hal yang kita lakukan dengan tidak berkumpul, dengan tidak bertemu dengan orang lain secara dekat, untuk melindungi diri kita dan melindungi orang lain dari penyebaran virus ini misalnya. Bukan menjadi orang-orang, boleh menjadi orang-orang Kristen yang beriman bahwa hidup dan mati Bapak Ibu ada di tangan Tuhan. Tapi jika Bapak Ibu masih ngeke saja keluar dan lain sebagainya, mungkin Bapak Ibu sehat. Tapi bagaimana dengan keluarga Bapak Ibu? Bukankah beriman juga butuh yang namanya hikmat? Dan ada banyak hal lain sebagainya yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan Bapak Ibu sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Tujuannya apa? Tujuannya Tuhan ingin mengingatkan dan menunjukkan bahwa aku adalah Allah yang menyertai dan memelihara kamu, dan aku adalah Allah yang berkuasa. Di tengah-tengah setiap kekhawatiran yang kamu hadapi, apapun yang kamu hadapi itu, dalam segi apapun itu, dalam lini dan lingkup apapun itu, yakin dan percayalah bahwa aku adalah Allah yang akan memampukan kamu, menyertai kamu, menuntun kamu. Dan yang perlu dilakukan oleh orang Kristen adalah carilah Allah, datanglah kepadanya. Mintalah hikmat daripada Tuhan itu sehingga kita menjadi orang-orang yang berhikmat merespon apapun yang terjadi. Dan satu lagi, berdoalah kepada Tuhan dan doakanlah kehidupan kita dan kehidupan orang lain. Bapak Ibu juga bisa mendoakan para tenaga medis yang pada saat ini menjadi garda terdepan di dalam memerangi penyebaran virus corona. Bapak Ibu bisa mendoakan keluarga Bapak Ibu, persekutuan jemaat, bahkan para pemimpin yang juga sedemikian rupa berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan penyebaran dan menyembuhkan, bahkan memulihkan orang-orang yang pada saat ini menjadi korban-korban atau pasien-pasien yang positif virus corona. Ada begitu banyak hal yang bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang terkasih. Tapi sebelum kita melakukan hal-hal tersebut, maka sadarilah bahwa kuasa Allah telah terlebih dahulu dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita melalui hal-hal yang besar dan yang kecil. Maka ambil waktu sejenak, melihat jauh ke dalam hati dan hidup kita, bersaat teduh, berdoa kepada Tuhan, lalu melihat sejauh dan sebesar apa kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Sehingga kemudian kita semua, Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dan saya, kita boleh menjadi orang-orang yang juga kemudian menyatakan kuasa Allah yang begitu hebat itu di tengah-tengah keberadaan kita. Terkhusus di tengah-tengah keberadaan kita di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga kembali saya katakan dan tekankan, kehadiran kita boleh menjadi orang-orang yang berguna dan berdampak. Tuhan memberkati dan memampukan kita semua. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, silakan duduk kembali. Mari bersama kita satu di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih di mana Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami. Kami bersyukur untuk setiap kuasa kasih Allah yang boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Maaf jika sampai pada saat ini kami masih hidup sebagai orang-orang yang kerap kali tidak menyadari akan penyertaan kuasa kasih Allah bagi diri kami. Tapi biarlah ya Bapa, ke depannya kami menjadi orang-orang yang senantiasa dan menyadari akan kuasa Allah yang nyata bagi kami. Sehingga kami boleh senantiasa mensyukurinya, tapi terlebih khusus kami juga menghadirkan kuasa kasih Allah itu di dalam setiap hal yang kami lakukan, di tengah-tengah keberadaan kami melalui tutur kata maupun tingkah laku kami. Biarlah firman-Mu ini ya Bapa boleh hidup dan diam dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami menghayati setiap karya penyelamatan Allah yang dinyatakan di tengah-tengah umat Israel melalui Musa dan Harun, maupun karya penyelamatan Allah yang Tuhan kerjakan dan nyatakan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kuasa Allah itu tidak berlalu begitu saja tanpa kami hayati. Bapa, terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami tapaki sepanjang minggu berjalan ini. Terima kasih juga karena Tuhan yang menuntun kami untuk kami siap memasuki hari-hari di minggu-minggu yang terbentang di hadapan kami ini. Di tengah-tengah kekhawatiran, ketakutan kami, di dalam setiap hal yang menjadi pergumulan suka dan duka kami, kiranya Tuhan juga yang menguatkan, memelihara, memampukan, bahkan mencukupkan kami. Sehingga di tengah-tengah setiap suka duka, setiap kekhawatiran, ketakutan kami, terkhusus di tengah-tengah situasi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 atau virus corona ini, kami senantiasa bersyukur, kami senantiasa hadir sebagai orang-orang yang berhikmat dan bijaksana, kami senantiasa hadir menyadari setiap kasih, karunia dan kuasa kasih Allah bagi kami, sehingga kami juga menghadirkan diri kami menjadi orang-orang yang menghadirkan kuasa Allah itu, menjadi orang-orang yang berguna dan berdampak itu. Bapa, secara khusus kami berdoa untuk kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan persekutuan jemaat. Di tengah-tengah setiap tugas dan tanggung jawab yang kami emban sebagai suami, istri, anak-anak, sebagai orang tua, sebagai saudara bersaudara. Di
Di tengah-tengah setiap pekerjaan pendidikan yang kami emban, kami jalani dan Tuhan percayakan, bahkan pelayanan yang kami kerjakan, biarlah kiranya ya Bapa, Tuhan jugalah yang memampukan. Tuhan menguatkan, Tuhan menyertai kami sama seperti Tuhan memampukan dan menguatkan Musa dan Harun. Secara khusus kami berdoa bagi para presbiter, Ketua Majelis Jemaat kami Bapak Pendeta Jerry Tupamahu, para penatua dan diaken yang ada, para pengurus dan pelayan ke-6 Pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner yang ada, BPPJ, para pegawai kantor dan pegawai gereja Koster, setiap warga jemaat dari sektor 1 hingga sektor 6, para donatur dan simpatisan, Tuhan berkati kami semua. Di tengah-tengah kekhawatiran-kekhawatiran yang kami hadapi selama 1 bulan setengah belakangan ini. Biarlah di tengah-tengah kekhawatiran kami itu, kami tetap yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang menopang. Tuhanlah yang memampukan dan menguatkan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami, para janda duda, anak-anak yatim, orang-orang tua kami yang lanjut usia. Tuhan juga yang memelihara, memberkati mereka. Di dalam setiap kelemahan-kelemahan, keterbatasan-keterbatasan yang mereka miliki, di dalam setiap suka duka, bahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang mereka miliki, Tuhan yang pimpin pelihara, Tuhan yang cukupkan, bahkan Tuhan memakai mereka untuk kemudian menyatakan setiap berkat yang mereka rasakan daripada Tuhan kepada orang lain. Bapak, kami berdoa untuk setiap kami yang bergumul, bagi saudara-saudari kami yang mensyukuri maupun juga yang berkeluh kesah di dalam kehidupan mereka. Allah sang sumber penghiburan, Allah sang sumber kekuatan, Allah sang sumber kehidupan hadir tengah-tengah kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Sehingga dalam setiap hal yang mereka lakukan, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh dipimpin dan pelihara. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran di dalam minggu-minggu yang akan berjalan ini. Tuhan berkati mereka semua, pribadi lepas pribadi dan keluarga. Biarlah di tengah-tengah setiap ungkapan syukur sukacita yang begitu hebatnya, mereka mau memberikan diri, hati dan hidup mereka bagi Tuhan, untuk Tuhan pakai. Mereka melihat begitu banyak kuasa kasih Allah, berkat penyertaan Tuhan yang nyatakan bagi mereka. Bapak, kami berdoa bagi saudara-saudari kami di dalam setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit, di dalam setiap proses penyembuhan dan pemulihan yang mereka jalani. Bahkan bagi kami pada saat ini, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, di dalam kelemahan-kelemahan tubuh kami mohon biarlah jamahan tangan kasih Tuhan, bilur-bilur Tuhan boleh hadir dan dinyatakan bagi saudara-saudari terkasih kami, bahkan bagi diri kami. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Octavianus Saubaki yang pada saat ini dirawat di Rumah Sakit RKZ Surabaya. Kami berdoa bagi Ibu Lois Hermanto, Ibu Maria Cornelis, Ibu Sarah Tenu, Ibu Wesi Wabesi, Ibu Yudi Hetaria, Ibu Rumiati Syarana Mual, Ibu Mantiri, Bapak Bambang Herianto, Ibu Ida Hilaul, Bapak Johannes Boken, dan Bapak Anggiat Hutapea. Bapak, biarlah di dalam setiap kelemahan-kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang kami rasakan, saudara-saudari kami rasakan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib agung kami, Engkau yang akan menyembuhkan dan memulihkan diri kami. Hanya saja biarlah kami diyakinkan dalam iman, pengharapan dan kasih kami, bahwa kami boleh bergumul, kami boleh bergulat dengan setiap kelemahan-kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang kami alami, dan Tuhan yang menyembuhkannya, Tuhan yang campur tangan menguatkan kami juga. Tuhan berkati setiap proses-proses yang kami jalani. Tuhan berkati keluarga yang senantiasa juga mendoakan, keluarga yang senantiasa menopang baik dalam daya dan dana. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapak, para pemimpin kami, di tengah-tengah kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi pada saat ini. Di tengah-tengah isu-isu yang terjadi, di tengah-tengah tantangan dan masalah bersama, terkhusus dalam bidang kesehatan, baik internasional maupun lokal.
Bapa, Tuhan memberkati para pemimpin kami, sehingga mereka boleh hadir menjadi pemimpin-pemimpin yang melayani, pemimpin-pemimpin yang juga takut dan taat akan Allah, tapi terlebih khusus menjadi pemimpin-pemimpin yang dengan giat, dengan teguh, dengan setia mau mengorbankan setiap pikiran mereka, hati mereka, waktu mereka, untuk mereka juga bersama-sama memerangi pandemi COVID-19 ini, dan juga mengatasi setiap hal-hal yang disebabkan atau berdampak dari virus corona ini. Bapak pimpin juga setiap kami yang adalah warga jemaat dan bagian dari warga negara ini. Tuhan berkati setiap tatanan masyarakat yang ada, setiap instansi-instansi pemerintahan, setiap pribadi-pribadi yang juga ada di dalam kehidupan bangsa negara kami ini. Sehingga di tengah-tengah isu situasi yang ada, kami boleh bersama-sama bersinergi menopang kehidupan bangsa negara kami di tengah-tengah ekonomi sosial, politik, dan budaya yang mungkin pada saat ini sedang tidak baik, sedang tidak bersahabat. Bapa, Tuhan, biarlah kiranya Engkau memakai kami sebagai gereja-gereja yang hadir, nyata, berdampak dan berguna di tengah-tengah keberadaan kami, di tengah-tengah dunia ini. Sehingga setiap orang, bahkan dunia ini, boleh merasakan kasih Allah melalui setiap hal yang kami lakukan, baik dalam tutur kata maupun tingkah laku kami. Di bangku kami masing-masing ya Bapa, di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, kami membawa setiap doa, permohonan, dan ungkapan syukur kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami mohon ampun atas setiap dosa yang kami perbuat ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan mau mendengarnya, Tuhan mau menjawabnya seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pemberdaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah minggu di rumah, dapat memberikan persembahan syukur ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja
atau dapat mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 0172 01 023 837 502 atas nama GPIB Peniel dan rekening Bank BNI dengan nomor 00505 63746 atas nama GPIB Jemaat Peniel. Tuhan memberkati kita dan persembahan syukur yang diberikan. Jangan khawatir akan hidupmu, akan makanan atau minuman. Jangan khawatir akan tubuhmu, busana apa yang engkau perlu. Percayalah kepada Tuhanmu, Dia pun tahu kesusahanmu. Segala takut dan khawatirmu, serahkan saja pada Bapamu. Carilah dulu kerajaannya, carilah juga kebenarannya, maka segala yang engkau perlu kan dilimpahkan oleh Bapamu. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur kita. Mari berdoa. Allah Bapa, sumber rahmat, Engkau yang maha kaya, rela menjadi miskin, sehingga kami beroleh kekayaan kekal, yaitu keselamatan-Mu. Ubahlah tiap pemberian ini menjadi alat dalam tangan-Mu, untuk memberitakan tentang keselamatan dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Pakailah diri dan hidup kami, juga persekutuan, pelayanan dan kesaksian kami sebagai alat keselamatan dan damai sejahtera-Mu di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih, silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk mendengar warta jemaat hari ini, Minggu 19 April 2020. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Vikaris Timotius Edward Lalala, SSI Teol, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah Minggu, juga kepada pemandu lagu, organis, petugas multimedia, dan petugas sound yang sudah melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan pelaksanaan ibadah. Sehubungan dengan keadaan darurat karena virus corona atau COVID-19 yang mengakibatkan seluruh masyarakat untuk sementara harus tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan kerohanian yang harus dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat. Maka gereja tetap berupaya memelihara pertumbuhan iman jemaat
melalui pelayanan ibadah yang diupayakan melalui live streaming atau rekaman video. Pelaksanaan ibadah minggu dan ibadah keluarga akan dilakukan secara live streaming pada setiap hari Minggu pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan pada hari Rabu pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Karena itu, sekalian warga jemaat dapat mengikuti ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga bersama dengan semua anggota keluarga secara live streaming di rumah masing-masing. Berita kelahiran: telah lahir dengan selamat di Rumah Sakit Royal Progress Hospital Jakarta pada hari Senin 13 April 2020, cucu kedua laki-laki dari Pendeta Jerry Tupamahu STH, anak pertama dari keluarga Bapak Rigel Samuel Talakua dan Ibu Nadia Jean Talakua Tupamahu, yang diberi nama Frederick Jericho Talakua. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya menyampaikan ucapan selamat dan ikut bersuka cita. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Peniel Surabaya mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan pada periode tanggal 19 sampai dengan 25 April 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati serta menuntun perjalanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari selanjutnya. Persembahan syukur. Warga jemaat dapat menyerahkan sampul syukur ibadah minggu, sampul persepuluhan, dan sampul kedukaan serta persembahan syukur lainnya ke kotak persembahan yang disediakan di kantor gereja pada setiap jam kerja atau dapat mentransfer ke rekening Bank BRI dengan nomor 0172 01 023 837 502 atas nama GPIB Peniel Surabaya dan rekening Bank BNI dengan nomor 0050563746 atas nama GPIB Jemaat Peniel Surabaya. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita semua. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh,
kasih-Nya, tiap duka hilanglah karena anugerah-Nya. Tuhan beri anugerah-Nya, Tuhan beri kuasa-Nya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Umat Tuhan, kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya.